Selamat pagi Bapak Ibu Guru yang sedang menyaksikan wawancara saya hari ini. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan. Sebentar lagi saya akan mulai mewawancarai Kak Novi. Tetapi sebelumnya saya akan menjelaskan sekilas topik wawancara saya hari ini, yaitu tentang suku Minang yang merupakan suku daerah asal Kak Novi ya. Suku Minang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Minangkabau atau disingkat Minang sendiri merupakan sebuah desa yang terletak di kawasan Kecamatan Sungaiang, Tanah Datar, Sumatera Barat. Nama Minangkabau berasal dari kata Minang yang artinya menang dan kabau yang artinya kerbau. Suku Minangkabau terkenal dengan cerita rakyatnya yang terkenal di seluruh tanah air. Sejarah suku Minangkabau juga diperoleh dari cerita rakyat. Minangkabau merujuk pada entitas kultural dan geografis yang ditandai dengan penggunaan bahasa, adat yang menganut sistem kekeberatan material dan identitas agama Islam. Sekarang mari kita mulai bertanya-tanya ke Kak Novi. Selamat pagi Kak Novi. Pagi Nagita. Apa kabar Kak? Baik. Bolehkah kita mengobrol dengan santai dulu Kak? Silakan. Mari kita memperkenalkan diri dulu ya Kak. Siapa namanya Kak? Martianti. Perkenalkan nama saya Nagita Kak. Apa suku asal daerahmu Kak? Saya berasal dari suku Minang. Mengapa menurut Kak Novi, rukun antar sesama suku itu perlu Kak? Karena negara kita terdiri dari banyak suku yang berbeda-beda yang tertuang dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua. Demi menjaga semboyan itu, kerukunan harus tetap dilaksanakan. Kalau kita tidak rukun, akan terjadi perpecahan yang mengakibatkan perang antar suku. Pada dasarnya, manusia juga adalah makhluk sosial yang selalu saling membutuhkan orang lain di dalam menjalani hidupnya. Hidup rukun akan menciptakan masyarakat yang dapat saling menghormati dan saling menghargai setiap perbedaan satu sama lain. Kapan kira-kira waktu yang tepat untuk berkumpul kembali antar sesama suku di daerah Kak Novi? Di daerah kami memiliki kebiasaan merantau, yaitu keluar dari kampung halaman atau pergi meninggalkan kampung halaman untuk menyambung hidup di daerah atau negeri luar. Rata-rata usaha yang dilakoni suku kami ketika kami merantau adalah berdagang. Bagi kami, merantau adalah untuk melawan kemiskinan dan pengangguran adalah hal yang memalukan. Oleh karena banyaknya suku Minang yang merantau keluar daerah, maka momen yang paling bisa membuat kami berkumpul bersama lagi adalah seperti hari besar keagamaan yang kami anut, hari libur nasional yang panjang, acara-acara suku dari adat seperti pernikahan kerabat, pengangkatan tua yang bisa membuat kami berkumpul kembali. Mana rumah ada di daerah Kakak yang paling bersejarah? Terletak Kota Padang, Sumatera Barat. Boleh kalau ada waktu, Nogita dan teman-teman bisa berwisata ke daerah kami. Bagaimana menurut Kakak cara kita semua untuk bisa rukun sesama suku Kak? Pertama, kita harus bisa toleransi atau menghargai perbedaan. Kedua, saling menghormati. Ketiga, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
Keempat, bersikap ramah ke warga sendiri ataupun ke warga luar. Kelima, hindari sikap yang menganggap agama, ras, suku, daerah, bahasa daerah kelompok sendiri yang tidak lebih baik dibandingkan kelompok lain. Wah, sekarang saya sudah mengerti mengapa kita perlu melakukan semua itu. Terima kasih banyak ya Kak atas informasi yang sudah mau Kakak bagikan dengan kami. Demikianlah wawancara saya bersama Kak Novi. Saya cukupkan sampai di sini dulu. Ada kesempatan lain waktu kita berbincang-bincang kembali ya Kak. Mungkin di momen atau acara yang berbeda, tapi kita tetap bangga ya Kak bisa mewartakan kepada banyak orang bahwa kita itu harus bersatu. Kita juga harus lebih mengutamakan kepentingan banyak orang di atas kepentingan pribadi ya Kak. Betul, Nalita. Agar ketentraman dan kedamaian di negeri tercinta kita ini baru dapat tercipta kalau kita mau bersatu, saling menghargai, dan membiarkan perbedaan. Simpulannya adalah negeri kita terdiri dari banyak perbedaan suku, agama, ras, adat istiadat, budaya, bahasa daerah yang berbeda-beda, yang tertuang dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Untuk menjaga semboyan itu harus tetap bersatu. Jika kita tidak rukun, akan terjadi perpecahan yang akan mengakibatkan pertengkaran antar sesama suku. Pada dasarnya, manusia juga adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan orang lain dalam menjalani hidupnya. Hidup rukun akan menciptakan masyarakat yang dapat saling menghormati dan saling menghargai setiap perbedaan satu sama lain. Cara supaya kita dapat hidup bersatu adalah kita harus bisa toleransi atau menghargai perbedaan, saling menghormati, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, bersikap ramah ke warga sendiri ataupun kepada warga luar, dan hindari sikap yang menganggap agama, ras, suku, bahasa, daerah, kelompok sendiri yang lebih baik dibanding kelompok lain. Saran saya adalah kita harus lebih mengutamakan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi agar ketentraman dan kedamaian di negeri tercipta kita ini baru dapat tercipta. Kalau kita tidak mau bersatu, saling menghargai, tidak meributkan perbedaan, lebih sopan dan baik dengan suku lain, tidak membeda-bedakan dengan suku lain, kita juga tidak boleh mengganggu suku lain saat mereka sedang beribadah. 好，老师，我家门不大，你想喝什么？你找水。为什么我妈妈没回家？什么时候姐姐出学校？爸爸哪里妈妈？这到底怎么做？谢谢老师。